Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Liantini. Saya di sini bersama teman-teman saya ingin menjelaskan tentang sebuah produk UMKM. Tapi sebelum kita membahas tentang produk UMKM, kita harus ketahui dulu nih apa itu UMKM. Jadi apa sih UMKM itu? Jadi UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ada beberapa faktor perkembangan UMKM di Indonesia, yaitu yang pertama ada pemanfaatan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemajuan UMKM disejalankan dengan perkembangan teknologi yang semakin kian berkembang. Hasil penelitian menyatakan bahwa salah satu kesuksesan bisnis adalah penunjangan teknologi yang baik dan tepat sasaran. Yang kedua, ada kemudahan pinjaman modal, di mana bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan di Indonesia. Untuk mendorong pertumbuhan UMKM, diperlukan keterbatasan akses pembiayaan dan dari perbankan dan alokasi khusus untuk UMKM. Yang ketiga, ada menurunnya tarif PPh final, yaitu akan berdampak baik pada UMKM yang akan mempermudah pembisnis menjalankan kewajiban perpajakan pada negara. Selain itu, memberikan kesempatan perkembangan usaha serta investasi karena adanya keringanan dari penurunan tarif pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya juga ada peran UMKM terhadap ekonomi Indonesia. Perkembangan UMKM justru semakin menggeliat setelah krisis moneter menerjang ekonomi Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 silam. UMKM bahkan dianggap menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia saat itu. Nah, kondisi ini merupakan hal positif karena UMKM mampu menjadi tolak ukur aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran UMKM juga dianggap menjadi solusi untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Dengan adanya usaha-usaha kecil, lapangan kerja semakin bertambah, semakin pengangguran otomatis berkurang. UMKM bahkan dianggap berkontribusi paling besar terhadap penyerapan tenaga kerja dibanding sektor usaha besar. Dalam perkembangannya hingga saat ini, Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 60 juta unit usaha di sektor mikro, kecil, dan menengah. Sebagian besar berada di sektor mikro. Angka itu tercatat paling banyak dibanding total unit usaha yang ada di seluruh Nusantara. Nah, pada dasarnya, salah satu persoalan klasik yang menyebabkan UMKM sulit memperoleh pendanaan adalah karena pemilik usaha seringkali belum mampu menyajikan informasi terkait kondisi perkembangan usahanya. Hal ini terutama terkait laporan keuangan, khususnya laporan arus kas perusahaan. Nah, dalam UMKM kita seringkali mendengar tentang istilah 4P. Jadi apa sih 4P itu, teman-teman? Jadi 4P itu adalah elemen-elemen yang terdiri dari produk, price, flash, and promotion. Yang pertama, kita akan membahas tentang produk. Apa sih itu produk? Jadi produk adalah suatu barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan. Nah, kita harus pastiin dulu tuh kebutuhan pasar yang dengan baik, karena dengan kita menentukan target pasar dengan baik atau sesuai apa yang dibutuhkan oleh pasar, maka nilai penjualan akan meningkat. Yang kedua ada price atau harga.
Setelah kita menentukan produk yang akan kita jual, kita pasti akan menentukan harga. Penentuannya bisa berdasarkan kualitas atau kerumitan proses produksi. Namun, jangan lupa juga kita memperhatikan kelas sosial dari pasar yang kita tuju. Yang ketiga ada place. Place itu place itu tempat. Jadi, demi menentukan unsur yang satu ini, kita perlu mengetahui betul pada tempat apa pasar yang dituju berbelanja. Tidak harus bangunan fisik, flash bisa berupa media sosial atau digital lainnya. Intinya, dalam penentuan ini menjadi tempat Anda mendistribusikan produk yang ditawarkan. Yang keempat ada promotion. Promotion adalah proses promosi sudah pasti tidak akan lepas dari pemasaran produk. Lagi-lagi, untuk menentukannya, Anda perlu mengetahui betul target pasar yang disasar. Penentuan cara promosi yang tepat bisa ditentukan berdasarkan dari segi usia, kepribadian, atau kelas sosial lainnya. Oke guys, kita langsung saja ke tempat lokasinya yang gak jauh dari kampus Universitas Pamulang, yang tepatnya di depan Tugu Pamulang ya guys. Kalian jangan lupa mampir. Nah, dari kejauhan udah kelihatan loh guys kedainya. Yuk guys, diborong yuk. Oke guys, kita udah sampai di lokasinya. Yuk kita lihat daftar menunya ya guys. Oh ya guys, katanya di sini coba itu cendol boba sangat bestseller banget loh guys. Yuk kita cicip. Oh iya guys, kalian wajib coba rice bowl-nya. Aku di sini mesen yang sambal matah. Mari cicip guys. Perfect banget guys. Nah, tadi kita udah mencicipi makanannya, kita beralih ke minumannya. Nah, tahu nggak teman-teman, minuman boba ini baik banget loh buat kalian, apalagi buat yang moodnya yang kurang bagus. Nah, dijamin deh, kalian kalau lagi moodnya kurang bagus, dijamin minum boba ini, mood kalian akan lebih baik lagi. Oke guys, saya akan mencicipi coba cendol boba. Rasanya tuh nikmat dan mantap. Kalian wajib coba.